Amanda Aulia, Arin Sakila, Berliana Imelda, Iftahul Jannah, Nur Suci Harnita, dan Syifa Fathatul Jannah. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah psikologi positif yang diampu oleh Ibu Rahmadianti Aulia. Adapun pada video akan berisikan keterkaitan antara review film yang berjudul Life of Pi dengan materi psikologi positif, yaitu materi hope dan optimis, dan materi spiritualitas dan positif respon to life. Judul film yaitu Life of Pi, tahun rilis 2012, genre yaitu adventure, drama, dan fantasi. Sutradara yaitu Ang Lee, durasi 2 jam 7 menit, timeline yaitu Don't Lose Hope. Pemeran dalam film ini yaitu ada Surya Sharma sebagai Pi Patel, Irfan Khan sebagai Pi Patel, Tabu sebagai Gita Patel, Adil Hussein sebagai Santos Patel, Gerard Depardieu sebagai Koki, Raffles Pal sebagai penulis. Di Kanada, seorang penulis muda bertemu dengan seorang pria parubaya bernama Pi Patel. Penulis itu diberitahu bahwa Pi memiliki cerita luar biasa untuk dijadikan sebuah buku. Pi pun menceritakan ceritanya dari semasa kecil serta apa saja yang pernah didahulinya, termasuk pengalaman yang mengubah cara pandangnya pada hidup. Pi ketika kecil diberi nama Pisnes Patel oleh ayahnya Santos. Nama itu dipilih Santos sebagai referensi pada sebuah kolam renang terkenal di Prancis. Santos sendiri memiliki sebuah kebun binatang lokal yang menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya. Masa kecil Pi sama sekali tidak perlu menghadapi kesulitan secara finansial. Ketika memasuki SMP, Pi sering diledek oleh teman-temannya. Pasal dengan nama Pisnes, dia sering dipanggil Pi yang berarti air kencil dalam bahasa Inggris. Dia pun mulai menggunakan nama Pi sebagaimana huruf dalam bahasa Yunani agar tidak terus-terusan berundung. Pi berasal dari keluarga Hindu, tertarik pada dua ajaran agama lain yang diajarkan di sekolahnya yaitu Kristen dan Islam. Pi pun mulai memeluk ajaran ketiga agama tersebut dengan dalih sebagai caranya mencintai Tuhan. Keputusan Pi memeluk tiga ajaran agama sekaligus mendapat dukungan dari ibunya, Gita. Tapi Santos lebih ingin sang anak untuk hidup dengan memegang nilai-nilai sekuler. Pi yang dilanda kebingungan memilih untuk menghabiskan waktunya bermain dengan hewan-hewan di kebun binatang milik sang ayah. Salah satu binatang yang membuat Pi tertarik adalah harimau Bengali yang diberi nama Richard Pater. Sebagai anak berusia 12 tahun yang penasaran, Pi terlalu dekat bermain dengan sang harimau. Santos pun memaksa Pi untuk melihat siapa Richard Pater sebenarnya dengan memperlihatkan bagaimana sang harimau itu memakan kambing. Di usia ke-16, Pi diberitahu oleh sang ayah bahwa mereka sekeluarga harus pindah ke Kanada. Karena kebun binatang yang menjadi sumber penghasilan keluarga mulai sulit mendapatkan keuntungan. Dengan begitu, mereka harus pergi menyeberang lautan kemudian berencana untuk menjual hewan-hewan yang dimiliki. Tujuan akhirnya adalah mereka akan mendapat kehidupan baru di Kanada. Hewan-hewan yang dipelihara di kebun binatang dimuat ke dalam sebuah kapal barang beserta dengan Pi dan keluarganya. Di tengah perjalanan, badai menerjang, kapal mulai karam. Pi mencari anggota keluarganya tapi tidak menemukan satupun. Seorang kru kapal melemparkan perahu agar Pi menyelamatkan diri. Pi yang pingsan terbangun ketika badai sudah usai. Ia melihat di perahu ada Richard Parker, zebra, serta orang utan. Seekor hyena muncul dari balik terpal kapal dan mencoba menyerang Pi. Hyena itu sudah memangsa zebra dan orang utan terlebih dahulu. Richard Parker muncul dari balik terpal kemudian membunuh hyena itu kemudian kembali bersembunyi selama beberapa hari.
Pi mengikat terpihan kayu serta pelampung untuk dijadikan tempatnya menghindar apabila Richard Parker menyerang. Pi mencoba mendekatkan dirinya kepada Richard Parker dengan berbagai cara, namun hal itu belum berhasil ia lakukan. Pi merasa membunuh hewan bertentangan dengan nalurinya, tapi hal itu terpaksa dia lakukan untuk bertahan hidup dengan memancing ikan untuknya dari Richard Parker. Pi harus bertahan menunggu bantuan atau menemukan daratan sendiri. Nilai-nilai spiritual yang dipegangnya pun mendapatkan ujian berat. Muncul titik di mana Pi mulai menyerah dengan apa yang dihadapi. Namun hal itu tidak membuatnya putus asa sepenuhnya. Pi masih tetap berusaha bertahan hidup bersama Richard Parker. Setelah beberapa hari terombang-ambing di tengah lautan, mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau. Ketika bangun, Pi tidak melihat Richard Parker karena tidak makan selama berhari-hari. Pi kemudian makan umbi-umbian yang berada di bawah pepohonan tepi pantai tersebut. Lalu setelah makan tersebut, Pi kemudian berjalan menyusuri hutan untuk melihat isi-isi pulau tersebut. Saat ia tiba di tengah pulau tersebut, ia melihat sekumpulan meerkat. Di sana juga terdapat Richard Parker yang terlihat berdiri di tengah-tengah sekumpulan luwak tersebut. Tak jauh dari sana, Pi melihat sebuah danau dan kemudian ia turun untuk membersihkan diri. Tak lama kemudian, Pi berinisiatif untuk membuat tempat tidur yang di atas sebuah pohon yang berasal dari tepi danau untuk dijadikan sebagai tempat peristirahatannya. Namun, di saat matahari terbenam, Pi melihat sekumpulan meerkat tadi naik ke atas pohon dengan terburu-buru. Begitu pula dengan Richard Parker yang berlari ke arah kapal yang ada di tepi pantai. Namun, Pi tidak berpikir panjang mengenai hal itu. Dia akhirnya tertidur bersama para mir yang tadi. Di saat malam tiba, Pi tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat merasakan sesuatu yang bercahaya yang berasal dari bawah pohon tersebut. Saat melihat ke sekeliling, Pi kaget melihat semuanya yang ada di pulau berubah menjadi bercahaya dari tanah, pohon, dan air yang di sekeliling, bahkan danau tempat ia membersihkan diri tadi juga bercahaya. Dan hal yang membuat Pi lebih kaget lagi adalah ketika di danau itu terdapat berbagai macam ikan yang terapung. Padahal pada saat siang hari tidak ada seekor hewan pun yang muncul di danau tersebut. Di tengah-tengah kebingungannya, tak lama kemudian ia melihat beberapa daun yang bercahaya menguncup seperti bunga yang belum mekar. Saat ia membuka kuncupnya, terlihat bahwa di dalamnya terdapat sebuah gigi manusia. Di saat itulah Pi sadar bahwa pulau tersebut bukanlah pulau biasa. Ternyata pulau tersebut merupakan pulau karnivora di mana pada saat siang hari air yang ada di sana adalah air tawar. Namun pada saat malam hari terjadi proses kimia yang membuat air menjadi asam. Karena asam itulah membuat ikan-ikan yang ada di dalam danau tersebut mati. Begitu pula meerkat yang lari ke perpohonan dan Richard Parker yang berlari ke arah tepi pantai saat matahari akan terbenam. Karena hewan biasanya memiliki insting feeling yang lebih kuat mengenai fenomena alam yang akan terjadi. Mengenai gigi yang berada di dalam kuncup tersebut, Pi berpikir bahwa sebelum dia beberapa tahun yang lalu pasti ada manusia lain yang pernah terdampar di pulau tersebut dan berpikir bahwa bisa hidup di pulau tersebut dalam jangka waktu yang lama. Namun ternyata yang diberikan pulau tersebut hanyalah kenikmatan pada siang hari. Karena ketika hari mulai gelap, semuanya diambil dan akhir dari kehidupan manusia itu telah dicerna oleh pulau tersebut dan hanya menyisakan giginya saja. Karena hal itulah yang kemudian menyadarkan Pi jika ia tinggal di pulau tersebut, maka akhir dari hidupnya juga tak akan jauh berbeda dari manusia sebelumnya. Setelah merenung beberapa saat, Pi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut pada saat matahari terbit. Lalu pada keesokan paginya, Pi kemudian mempersiapkan perahu dan mengumpulkan makanan, air tawar, dan rumput laut yang banyak untuk memenuhi perbekalannya di tengah laut nanti. Tidak lupa juga ia membawa beberapa meerkat
untuk dijadikan makanan untuk Richard Parker. Sebelum berangkat, dia memanggil dan menunggu Richard Parker yang masih berada di dalam hutan untuk ikut dan dibawa, serta setelah datang mereka pun akhirnya meninggalkan pulau tersebut. Sejak saat itu tidak ada seorang pun yang dapat melihat pulau itu lagi. Dan juga perpohonan yang ada di pulau tersebut tidak dapat ditemukan di buku ilmu alam. Namun, yang menjadi hikmah dari kejadian ini adalah jika Pi tidak menemukan pulau tersebut, maka dia akan meninggal di tengah lautan tanpa pernah makan apapun, dan juga jika dia tidak menemukan gigi yang ada di dalam kuncup daun tersebut, maka ia juga akan menghilang di dalam pulau tersebut seperti manusia lainnya. Pi kemudian berpikir bahwa memang Tuhan mentelantarkan dia seperti acuh tak acuh akan penderitaannya. Namun ketika dia merasakan bahwa saat dirinya tidak akan selamat, dia diberikan ketenangan dan tanda bahwa dia akan melanjutkan hidupnya. Beberapa jam kemudian, Pi ditemukan oleh beberapa orang nelayan di tepi pantai dan kemudian dibawa ke rumah sakit agar bisa mendapatkan perawatan. Saat di rumah sakit, perusahaan pengiriman Jepang mengirim 2 orang reporter untuk mewawancarai mengenai Pi terkait peristiwa yang telah dialaminya. Mereka ingin tahu apa penyebab dari tenggelamnya kapal tersebut. Namun, kedua reporter tersebut tidak percaya pada apa yang telah diceritakan Pi. Akhirnya, Pi memutuskan untuk menceritakan hal yang sebenarnya masih bagian dari peristiwa yang Pi alami. Tapi, Pi membuat cerita tersebut menjadi cerita yang masuk akal dengan mengubah pemeran cerita tersebut. Setelah mendengarkan keseluruhan cerita tersebut, penulis itu merasa sangat kagum akan peristiwa yang dialami oleh Pi. Dia kemudian meminta izin kepada Pi untuk menuliskannya dan diizinkan oleh Pi. Dalam film Life of Pi memiliki hubungan dengan 3 materi di dimensi positif. Yang pertama adalah spiritualitas. Dalam awal film diceritakan bahwa Pi memiliki agama Hindu. Namun karena keingintahuan yang begitu tinggi, ia mulai mencari dan mempelajari agama lain, yaitu agama Katolik dan juga agama Islam. Karena menurut semua agama adalah baik. Pemikiran Pi ini sejalan dengan definisi dari spiritualitas, di mana definisi dari spiritualitas adalah proses pencarian sesuatu hal yang benar yang dimaksud dengan sesuatu hal yang bermakna adalah segala sesuatu yang memiliki konsep yang berhubungan dengan Tuhan yang bersifat ilahi, namun terdapat objek yang menjadi faktor lain dalam hal ini, yaitu waktu dan ruang, kejadian atau peristiwa, material, konsep budaya, atau hal-hal lain yang memiliki hubungan yang bersifat ilahi. Dan dalam film ini, Pi menemukan dan merasakan sesuatu hal yang bermakna dalam kejadian yang ia alami di tengah hutan. Sebagai seorang manusia, Pi memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan selalu ada bersamanya di setiap kejadian, di mana keyakinan itu membuat dia terus semangat menjalani kehidupan dan bersyukur di setiap kejadian yang ia alami. Menurutnya, dari setiap kejadian yang ia alami, suatu keyakinan yang kuat akan membuat seseorang berpikir realistis atas keyakinan itu. Maka keyakinan itulah yang membuat seseorang senantiasa berpikir dan mencari tahu tentang apa yang ia yakini sebenarnya. Teori yang kedua yaitu mengenai hope dan optimis. Dalam hal ini, Pi melakukan proses berpikir dan menganalisa menggunakan pemahamannya mengenai Richard sehingga bisa tetap waspada dan membuatnya memiliki kesadaran untuk mampu bertahan hidup hingga akhir. Nah, dari sebuah kesadaran ini menjadikan faktor penting yang harus dimiliki jika ingin mempertahankan hidup. Karena pada dasarnya sebuah kesadaran hadir manakala ketika seseorang memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai sesuatu yang menjadi objek. Nah, sebagaimana Pi ini dalam keterdesakannya saat semua peralatan dan bekal darurat tumpah di lautan. Ia hanya memiliki tongkat dan Richard, seekor harimaunya. Nah, saat itu mungkin film ini sudah bisa selesai ketika Pi tidak bisa beradaptasi dan mati tanpa nama di lautan. Namun, satu kesadaran Pi yang membuatnya tetap hidup dan mempunyai harapan. Nah, bahwa Richard ini
bisa dijadikan sebagai teman, bukan untuk dimangsa atau dimusuh, tetapi digunakan untuk menyelamatkannya dari badai kesepian. Nah, dari hal ini juga sejalan dengan teori Seligman yang mencetuskan teori mengenai ketidakberdayaan yang dipelajari. Berdasarkan dari beberapa hasil eksperimennya, yaitu kondisi merugikan yang dialami oleh seseorang dapat dihindari dengan cara memandang permasalahan tersebut melalui sudut pandang yang lebih positif atau learn optimism. Nah, teori ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Pi, yaitu dengan sikap yang optimis, dia membangun pendekatan dengan Richard agar tetap hidup lebih lama dan bersama-sama. Teori ketiga yaitu merupakan positive response to loss. Kehilangan atau loss merupakan suatu pengalaman negatif yang tidak menyenangkan. Hal ini terkait dengan kehilangan seseorang yang kita cintai, baik itu keluarga, sahabat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang terdekat kita. Ketika merasakan kehilangan, seseorang akan merasakan perasaan sedih atau grief. Dalam film ini diceritakan bahwasanya Pi mengalami musibah di tengah lautan yang menyebabkan Pi kehilangan kedua orang tuanya dan seekor harimau yang bernama Richard Parker. Kejadian itu terjadi sebelum Pi belum sempat berpamitan sama sekali. Hal itu menyebabkan Pi mengalami kesedihan yang sangat sedih dan merasakan sangat sakit hati. Walaupun merasakan kesedihan tersebut, namun Pi tetap berusaha untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihannya tersebut. Walaupun pada awalnya dia berpikiran akan bernasib seperti orang tuanya, yaitu meninggal dalam lautan. Tapi dalam hati kecilnya, dia juga berpikiran dan tetap optimis serta masih memiliki pengharapan bahwa dia harus tetap bertahan hidup. Dalam teori kehilangan atau loss, Pi termasuk mengalami kehilangan yang bersifat aktual atau definit, di mana ia kehilangan orang tuanya dan binatang kesayangannya. Kemudian pada tahap kesedihan atau grief yang dialami oleh Pi sudah sampai pada tahap acceptance dan hope, yaitu di mana hal tersebut merupakan fase terakhir ketika seseorang belajar untuk menerima dan menghadapi realitas hidupnya serta mulai berpikir tentang masa yang akan datang. Begitu pula apa yang dialami oleh Pi, di mana dia berusaha untuk menerima masa lalunya dan sekarang mulai untuk menghadapi masa depan dengan jauh lebih baik dan bahagia dengan keluarga kecilnya. Kesimpulan film Life of Pi ini memiliki keunggulan dalam visualisasi warna yang terlihat lebih segar, sehingga film terasa benar-benar terjadi di hadapan kita. Selain itu, film ini juga didukung dalam penghayatan yang bagus dari tokoh utamanya. Seperti yang kita lihat saat tokoh pemeragaan Scan merenung saat bercermin ke air, yang membuatnya berhalusinasi tentang keluarga dan semua pengalaman yang telah ia lalui. Namun, terdapat beberapa kekurangan dalam film ini, yaitu tidak disebutkan lamanya Pi terdampar di laut, meskipun ada coretan pada dinding sekoci. Dalam novel disebutkan lamanya 227 hari, namun untuk waktu selama itu, pakaian yang digunakan Pi masih tetap terlihat putih dan utuh, padahal seharusnya sudah terlihat compang-camping karena terpapar air dan hujan. Juga pada saat ayah Pi memberikan seekor kambing hidup kepada harimau, ternyata harimau menarik tubuh kambing dari luar kandang besinya, padahal seharusnya tubuh kambing tidak muat melewatinya. Ini membuat film ini terlihat tidak realistis. Secara keseluruhan, film Life of Pi ini memberikan kita beberapa frame untuk memahami film, mulai dilihat dari sisi keyakinan, penderitaan, hingga proses pembelajaran sesuatu hal. Film ini layak dipertontonkan untuk semua kalangan sebagai salah satu bentuk edukasi dari setiap poin positif yang ditanyakan di dalamnya, bahwa hidup tidak hanya
persoalan bernafas, tetapi juga bagaimana kita mampu berperan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Sekian review film yang berjudul Life of Pi dan kaitannya dengan materi psikologi positif, yaitu materi hope and optimism dan materi spiritualitas dan positive response to loss. Cukup sampai di sini dari kami, semoga bermanfaat and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.